Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 381 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 24 Februari 2022 dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 62 mengatakan, "Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jadi didok Yesus ma audoi jala idau munado anak nijol mai hudul disiamun nihaguguon jala ro marhite-hitehon obun na di langit." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelah kanan Allah, dextera domini dalam bahasa Latin, merujuk kepada pernyataan Alkitab sebagai kiasan untuk kemahakuasaan Allah. Berada di sebelah kanan diidentifikasikan sebagai keadaan dalam tempat kehormatan istimewa, sebagaimana dalam perumpamaan domba dan kambing yang dipisahkan, dengan domba di sebelah kanan Allah dan kambing di sebelah kiri, juga merupakan suatu tempat di sebelah Allah sebagai tempat Kristus berada. Setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Sanhedrin yang dikepalai oleh imam besar Kayafas, sebagaimana dikisahkan Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai ayat 59. Pada mulanya ada usaha-usaha untuk menuduh Tuhan Yesus karena kata-katanya terhadap bait Allah di Yerusalem dengan tuduhan pelanggaran terhadap kesucian bait Allah, baik perkataan maupun perbuatan, bisa dikenai hukuman mati. Dan pelanggaran ini merupakan satu-satunya pelanggaran yang diizinkan oleh pemerintahan Romawi untuk diperiksa oleh Mahkamah Agama sampai pelaksanaan hukumannya. Saat itu, tuduhan terhadap Yesus ini, ia tidak bisa dituntut atas tuduhan penghujatan karena saksi-saksi yang diperiksa memberikan kesaksian yang saling bertentangan. Maka kemudian Imam Agung mengarahkan agar Tuhan Yesus mengatakan kepada sidang kalau ia adalah Mesias, Anak Allah. Kemudian dalam Injil Matius pasal 26 ayat 64, Tuhan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Injil Markus pasal 14 ayat 62 menuliskan, "Akulah dia." Sedangkan Injil Lukas menuliskan, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah
anak Allah. Lukas pasal 22 ayat 70. Meski ketiga Injil sinoptis ini mencatat dengan kalimat yang bervariasi, ketiganya menulis maksud yang sama, bahwa Tuhan Yesus dalam persidangan ini harus menjawab pertanyaan imam besar, dan jawabannya ya. Satu pengakuan yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa Yesus sendiri adalah Mesias yang ilahi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Atas jawaban ini, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Jawaban Tuhan Yesus itu dianggap sebagai penghujatan. Menghujat Allah adalah tuduhan penghinaan religius yang terbesar dan serius. Tradisi Yahudi menguraikan cukup rinci bagaimana menindak orang yang dituduh demikian, dan hukumannya adalah hukuman mati. Sementara itu, Yesus sendiri di hadapan hakim-hakimnya tanpa teman dan dihinakan. Suatu hari nanti mereka akan melihat Dia dibenarkan oleh Allah, sebagaimana Nabi Daniel pernah mengatakannya. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang Anak Manusia. Datanglah Ia kepada yang lanjut usianya itu, dan Ia dibawa ke hadapannya." Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14, dan Mazmur pasal 10 ayat 1 menuliskan, "Tuanku diminta untuk duduk sampai musuh Tuhan benar-benar tenang." Saudara-saudara, dalam renungan harian ini, gelar Anak Manusia untuk Yesus menunjukkan bahwa Ia figur seseorang yang memiliki kuasa mengampuni dosa. Maka sebagai orang-orang percaya, kita harus menanggapinya dengan menerima ajaran ini sebagai pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang memiliki kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami setia kepadamu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 381 ayat 1. Tahukah
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.